Oke, Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dan dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana saya membangun passive income dari pasar modal. Nah, seperti apa itu? Yuk kita segera mulai. Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara saya membangun passive income dari pasar modal? Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya akan awali dari satu pertanyaan sederhana. Ya, yakni adalah yang sering kali ditanyakan banyak orang kepada saya juga, mengapa berdagang saham? Ya, kenapa saham? Kenapa pasar modal? Bapak Ibu, mari kita introspeksi, kita lihat rutinitas kita sehari-hari. Ya, dulu saya juga terjebak dalam rutinitas yang sama seperti ini. Saya lihat ada banyak orang aktivitas sehari-harinya adalah seperti ini. Jadi kita bekerja keras, habisin waktu kita, spending our time gitu tiap hari untuk bekerja keras menghasilkan uang, ya, untuk membiayai kebutuhan kita tentunya, ya. Bapak Ibu, nggak salah. Ini yang namanya active income. Hampir semua orang lakukan ini, Bapak Ibu, ya. Dan mari kita lihat eh, rutinitasnya. Pagi kita bangun, ya. Saya juga mengalami hal yang seperti ini, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita perang lawan kemacetan, khususnya bagi Bapak Ibu yang bekerjanya, berjuangnya di kota besar, Jakarta, of course, Bapak Ibu, Surabaya, ya. Sampai di kantor, yang terjadi adalah ada begitu banyak permasalahan, ya, stres. Bapak Ibu, sore harinya apa yang terjadi? Ya, kita dapat rutinitas yang sama. Kurang lebih mirip-mirip seperti pagi harinya, yakni kita mesti berperang lagi lawan kemacetan untuk pulang ke rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, ada satu pesan yang diberikan oleh Warren Buffett, orang terkaya di dunia, ya, salah satu orang terkaya di dunia, investor pasar modal paling sukses di dunia, ya. Bapak Ibu, dia bilang adalah jika kita tidak punya satu penghasilan, sumber income yang tetap menghasilkan pada saat kita sedang tidur, maka Bapak Ibu, sampai akhir hayat kita, kita harus bekerja keras seperti itu. Dan ini tentunya adalah, kalau kita Bapak Ibu bayangkan, ini agak mengerikan gitu ya. Bapak Ibu, passive income ini adalah kata kunci yang dipesankan oleh Warren Buffett. Ya, ini adalah yang harus kita bangun sejak awal, Bapak Ibu. Nah, banyak orang bilang saya, ya tapi Pak Hari, untuk membangun passive income ngomong gampang gitu. Tapi saya nggak ada modal, saya nggak ada duit. Bapak Ibu percaya saya, ya, tidak ada uang itu bukanlah pokok permasalahannya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ada dua kelompok orang, ya. Yang satu adalah orang yang duitnya banyak nih, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka bukannya jadi tambah kaya, walaupun duitnya banyak, bukannya tambah kaya, tapi bangkrut, Bapak Ibu, habis. Bapak Ibu dan saya ini jauh lebih kaya daripada orang-orang yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ini. Kemudian ada lagi orang yang awalnya, dulunya, ya mereka ini nggak ada uang, Bapak Ibu, mereka start from zero, benar-benar dari nol. Tapi apa yang terjadi? Sekarang, Bapak Ibu, mereka kaya raya luar biasa. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada uang itu bukan masalah pokoknya, Bapak Ibu. Ya, oke. Coba Bapak Ibu perhatikan, siapa yang tidak kenal MJ? Tokoh ini dijuluki The King of Pop, legenda sampai hari ini, Bapak Ibu. Pada saat Michael Jackson meninggal di tahun 2009, Bapak Ibu, dia meninggalkan hutang senilai 500 juta dolar. Ini setengah miliar dolar, 6,75 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Dan MJ tidak bisa bayar utangnya, alias dia pailit, Bapak Ibu. Ya, dia meninggalkan hutang yang tidak terbayarkan. Bapak Ibu, ya, siapa yang tidak kenal Mike Tyson, Bapak Ibu? Ya, Mike Tyson ini adalah salah satu petinju legendaris, petinju terbesar. Ya, di zamannya dia disebut adalah si leher beton, King of KO, Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi? Di tahun 2003, Bapak Ibu, Mike Tyson ini mengajukan pailit, Bapak Ibu, karena dia tidak bisa bayar hutang-hutangnya. Hutangnya terlalu besar, Bapak Ibu. Oke, yang paling baru, Bapak Ibu, saya juga shock juga, agak kaget juga gitu ya. Bapak Ibu, Johnny Depp, siapa yang tidak kenal Kapten Jack Sparrow?
Ya, Bapak Ibu kalau nonton Pirates of the Caribbean, ya, tokoh utamanya adalah Johnny Depp. Dan Johnny Depp mengajukan pilot di bulan Februari 2017, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu sumber beritanya dari theinquisitor.com. Ya, bisa copy dan klik link itu, ya Anda bisa dapatkan berita komplitnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 3 artis olahragawan, ya, artis top. Mereka ini di zamannya adalah rajanya gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Pilot, Bapak Ibu. Ya, siapa yang bilang mereka nggak ada duit? Mereka duit banyak. Pilot. Nah, Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kelompok berikutnya. Ya, kelompok berikutnya ini adalah kebalikannya. Unik sekali, Bapak Ibu. Ya, tokoh yang pertama yang saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, ya, itu adalah Jack Ma. Ya, Jack Ma ini terkenal sekali. Dia mulai dari nol, Bapak Ibu, nggak ada duit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Hari saya nggak ada modal. Jack Ma dulu juga nggak ada modal, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dia pas-pasan betul. Dan Jack Ma merintis Alibaba dari nol, dan apa yang terjadi? Dia kini menguasai aset nilainya itu adalah 41,8 miliar dolar. Bapak Ibu, salah satu orang terkaya di dunia, Jack Ma. Ya, salah satu orang terkaya di Asia. Bapak Ibu, tokoh yang kedua. Bapak Ibu, Steve Jobs ini adalah salah satu tokoh yang paling saya kagumi. Saya adalah fans berat Steve Jobs. Dan Steve Jobs ini merintis Apple Computer, Bapak Ibu, itu dari garasi ayahnya bersama-sama dengan Wozniak, ya, Steve Wozniak. Nah, ketika meninggal dunia di tahun 2011, Bapak Ibu, total kekayaannya itu adalah 10,2 miliar dolar, Bapak Ibu. Steve Jobs ketika memulai usahanya, Bapak Ibu, dia juga memulai dari nol. Kantor nggak punya, nggak masalah, mulai dari garasi ayahnya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tokoh berikutnya ini tidak kalah menariknya. Ini adalah foto yang sangat legendaris, Bapak Ibu. Ya, foto ini adalah foto awal muasalnya. Ya, Jeff Bezos, founder dan CEO Amazon.com, mendirikan Amazon. Bapak Ibu dan Bapak Ibu lihat betapa sederhananya. Mereka ini sama, Bapak Ibu. Mereka mulai dari nol. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang, apa yang terjadi? Jeff Bezos ini sekarang adalah orang terkaya di dunia dengan total aset 109,3 miliar dolar, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, Pak Hari, ya, Anda mungkin bilang begitu, ya. Pak Hari, saya tidak punya kemampuan seperti mereka. Well, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, saya ada banyak orang juga tidak punya daya juang yang sehebat mereka. Saya tahu, tapi Bapak Ibu, ya, melalui bursa saham, kita bisa bonceng kesuksesan mereka. Oke, Bapak Ibu mau tahu caranya? Oke, tunggu dulu. Saya mau share lagi sesuatu hal kepada Bapak Ibu. Ya, hal nomor 1 yang Bapak Ibu harus punya kalau Bapak Ibu mau bonceng kesuksesan mereka, itu adalah yang namanya financial literacy, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau fasih bahasa Inggris, Bapak Ibu mesti ngerti abjad dulu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau mau belajar apapun, Bapak Ibu mesti ngerti aspek-aspeknya, unsur-unsurnya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mustahil Bapak Ibu mau belajar jadi koki, jadi chef, kalau Bapak Ibu wajan aja Bapak Ibu nggak tahu itu apa. Kompor kegunaannya untuk apa Bapak Ibu nggak tahu. Itu mustahil Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti ngerti unsur-unsurnya dulu. Kalau Bapak Ibu mau ngerti, Bapak Ibu mau hasilin duit, passive income Bapak Ibu, uang, Bapak Ibu mesti ngerti bahasanya uang. Dan itu yang namanya financial literacy, Bapak Ibu. Oke, saya nggak ribet-ribet. Pak Hari, berarti saya harus belajar finance, belajar accounting. Tenang, Bapak Ibu.
Saya kasih satu financial literacy yang mutlak Bapak Ibu harus pahami, dan ini nggak ada urusannya sama accounting, nggak ada urusannya sama finance. Ya, oke. Ya, ini adalah apa? Bapak Ibu bisa membedakan aset sama liabilities. Kunci nomor satu, Bapak Ibu bisa membedakan aset dan liabilities. Oke, ya, seperti apa itu? Banyak orang bilang, Pak Hari, saya beli apartemen, saya beli rumah, maka ini aset toh? Tunggu dulu, saya bilang. Ya, cara belinya gimana? Oh, saya beli dengan kredit bank. Tiap bulan saya harus nyicil. Oke, pertanyaan saya adalah, ya, apartemen atau rumah ini Anda sewakan sehingga menghasilkan income buat Anda pada, oh enggak, saya tempati sendiri, maka Bapak Ibu itu bukan aset. Loh, menurut teori accounting ini adalah aset, Pak Hari. Saya tahu, tapi bukan aset itu yang saya maksudkan. Ya, ketika Bapak Ibu jaminkan ke bank, ya, aset ini, dan Bapak Ibu utang bank, Bapak Ibu tiap bulannya harus nyicil utangnya, maka Bapak Ibu harus bekerja untuk bayarin yang namanya aset itu, maka itu tidak dalam definisi saya itu tidak bisa disebut aset lagi, Bapak Ibu. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya tunjukkan contoh lagi satu. Banyak orang juga bilang, Pak Hari, saya beli mobil. Mobil ini kan aset toh. Ya, kalau menurut bahasanya orang bank, ya itu aset. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kreditkan, Bapak Ibu bisa dapat yang namanya apa? Kredit pemilikan mobil itu. Ya, segala sesuatu yang bisa dijaminkan untuk dapat kredit untuk utang dari bank atau pendanaan finansial, Bapak Ibu, maka itu disebut aset. Iya, itu menurut katanya orang menurut katanya orang bank atau orang pendanaan, Bapak Ibu. Nah, tapi ya definisi saya tentang aset itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, aset itu sederhananya segala sesuatu yang bisa hasilin duit Bapak Ibu masuk ke kantong Bapak Ibu. Tiap bulan Bapak Ibu aset tersebut hasilin duit masuk ke kantong Bapak Ibu. Maka itu namanya aset. Kalau barang tersebut, ya, tiap bulan bukannya datangin duit masuk ke kantong Bapak Ibu, tapi tiap bulan itu adalah ngambilin, ngurasin duit dari kantong Bapak Ibu, maka itu namanya liabilities, bukan lagi aset, Bapak Ibu. Oke, karena itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, tiap bulan, ya, Bapak Ibu dapat yang namanya gajian. Oke, banyak orang tiap bulan terima gajian, wah happy dah, ya. Oke, hal nomor satu yang Bapak Ibu lakukan terhadap uang ini adalah Bapak Ibu akan gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok Bapak Ibu. Ya, saya tahu. Ya, oke. Tapi di luar kebutuhan pokok terus kemudian duitnya Bapak Ibu apain? Nah, ini pertanyaannya. Oke, banyak orang, ya, yang dilakukan itu adalah dia habiskan uangnya kembali. Ya, Bapak Ibu lihat deh, mall-mall di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di mana-mana di kota-kota besar, itu adalah ramenya di tanggal berapa? Tanggal muda kan? Ya, begitu mulai lewat tanggal 20 ke atas gitu, ya, nggak rame lagi. Biasanya mulai sepi itu. Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena ada fenomena, Bapak Ibu, bahwa habis gajian mereka tergoda untuk habisin duitnya, Bapak Ibu. Di apa? Bukan belanja aset, tapi habisin duitnya untuk beli liabilities. Liabilities adalah segala sesuatu, ingat, yang bukannya datengin duit masuk ke kantong, tapi yang ngambil duit keluar dari kantong. Oke, Bapak Ibu, ya, saya maklum, lingkungan kita ini didesain sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu dan saya
itu jauh lebih nyaman, lebih nikmat, lebih tergoda untuk belanja liabilities ketimbang aset, ya. Godaannya untuk membuat Bapak Ibu beli liabilities itu besar luar biasa, ya. Ada kayak begini, ya. Belum lagi kayak begini gitu ya. Kita ngelihat tuh mata tuh lah saya tergoda banget gitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pesan dari saya, kunci nomor satu, kalau Bapak Ibu mau belajar passive income, ya, dari pasar modal, Bapak Ibu belajar kendalikan diri Bapak Ibu belanja aset, bukan liabilities. Bedanya aset sama liabilities apa? Aset adalah yang hasilin duit masuk ke kantong Bapak Ibu. Liabilities adalah apa? Segala sesuatu yang nguras duit keluar dari kantong Bapak Ibu. Clear? Oke, sampai sini clear ya. Oke. Bapak Ibu, ingat baik-baik prinsip ini, beli aset bukan liabilities.